Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di rumah masing-masing kita tetap ibadah, dan kita mau ibadah hari ini boleh diberkati Tuhan dan kuasa Tuhan serta hadirat Tuhan boleh kita nikmati. Mari kita satukan hati, kita akan memulai doa ini. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Kau mengizinkan kami boleh ada pada saat ini kumpul di rumah kami masing-masing untuk menikmati ibadah yang Tuhan izinkan masih melalui online. Bapa, biar yang sini boleh menolong ibadah ini, Engkau yang memimpin, menolong, menyertai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Seluruh baik-baik Tuhan yang akan mengambil bagian, Tuhan memberkati dan Tuhan turun campur tangan, sehingga kami yang di rumah Tuhan boleh merasakan kuasa hadirat Tuhan melalui pujian ini, dan kami boleh merasakan ajaibnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa semuanya ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari datang dengan hati penuh sukacita kepada Tuhan. Yes, Tuhan. Hari ini
Haleluya. Amin. Saudara bersuka cita pagi ini, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga, bukan meninggalkan kita saudara, tapi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Haleluya. Agar di mana dia berada, kita pun berada. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, dia tidak meninggalkan kita. Dia setia. Saat dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya bagi kita. Haleluya Yesus. Mari kita mau datang dengan hati yang haus akan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi namamu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan
kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Beracaralah Engkau di dalam ibadah hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Apa kabarnya hari ini? Pasti Luar dahsyat biasa, dan luar amin. biasa. Amin. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Anggur baru tercurah di tempat ini maupun di rumah saudara. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
terus giat di dalam Tuhan. Amin. Jangan padamkan roh kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila senantiasa hidup kami dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya Yesus. Engkau yang terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Engkau baik. Oh, haleluya, 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 haleluya. Rohmu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kilala ya raya si, kilala boraya si, kilala ya raya raya ya si. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir Tuhan. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu, rohmu yang hidup mengalir. Rohmu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Haleluya. Mari buka hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Musik saja mengalunkan pujian ini. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inginkah hidupmu dipenuhi oleh Roh Allah? Haleluya. Haleluya. Inginkah hidupmu dipimpin oleh Tuhan? Pagi hari ini bila engkau katakan, Tuhan saya mau. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Mengalir dalam hidup kami pagi ini Tuhan. Mengalir, pulihkanku. Mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin Engkau mengambil alih hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami berserah kepadamu Tuhan pagi hari ini. Haleluya, ku buka hati. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
menyembahmu. Haleluya. Kami bebaskan rohmu mengalir di antara kami Tuhan. Amin Yesus. Roh yang menginsafkan hati manusia. Roh Kudus yang manis mengalir sepanjang ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami. Kami izinkan Engkau menegur kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pagi hari ini. Beri kami hati-hati seperti Maria Tuhan. Duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, lawat kami Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari pagi ini kita akan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kami sudah menikmati pujian dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau layakkan Tuhan, sucikan kuduskan hati kami. Kami mau menerima firman ini Tuhan menjadi kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17 berkata, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini saya beri tema, gembalakanlah dombaku. Sebelum Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, Yesus menampakkan diri di danau Galilea. Dia memberitahukan kepada semua murid-muridnya, termasuk Petrus di dalamnya. Dia katakan bahwa engkau harus mengembalakan dombaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Petrus adalah murid Yesus yang paling temperamen. Bukan itu saja, Petrus adalah orang yang penuh semangat, bahkan penuh spontan. Setiap kali ada perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan, dia langsung respon. Nah Bapak Ibu Saudara, Petrus juga merupakan adalah orang yang mudah rapuh. Kenapa mudah rapuh? Bayangkan dia 3 kali menyangkal Yesus pada saat Yesus mau disalibkan, pada saat Yesus mau disiksa. Dia menyangkal 3 kali. Ini menandakan bahwa Petrus adalah orang yang rapuh dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada satu hal yang menarik dalam dialog Petrus dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menarik? Yang menarik bahwa ada 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan di dalam diri Petrus, yaitu pertanyaan yang sama dengan kata, apakah engkau mengasihi aku? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan pertama dan kedua, karena ada 3 kali Yesus berkata kepada Petrus. Pertanyaan pertama dan kedua, ini Yesus memakai kata agape, yang artinya adalah kasih tanpa syarat. Sedangkan pertanyaan yang terakhir, yang ketiga buat Petrus adalah Yesus memakai kata phileo,
yang artinya adalah kasih seorang sahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus menjadi tersentak, menjadi kaget, menjadi sedih hatinya. Karena apa? Karena Yesus menegur dia, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah dombaku. Jadi sampai 3 kali Petrus mendapatkan perkataan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang menarik dari dialog Yesus dengan Petrus adalah di mana Yesus memberitahukan ingin menghubungkan antara dia harus mengasihi Yesus dan dia juga punya tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau bersama-sama milikilah hati seperti Yesus yang berkata, mari engkau harus menggembalakan dombaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan yang dikehendaki Bapa adalah bukan sekedar kita ini hanya taat kepada ibadah yang kita lakukan, taat kepada apa segala sesuatunya, tetapi yang Tuhan mau, mari kita ikuti hidup kita yang penuh tanggung jawab seperti Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang murid Kristus yang sejati adalah dia selalu mengikuti yang namanya guru yang harus dijalankan dan dicontoh teladannya. Maka itu biarlah kita mau, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau sebagai murid-murid Kristus, ingin kita menjadi murid yang sejati, kita harus menjadi seorang murid yang mau menyelamatkan jiwa-jiwa, yang artinya kita mengembalakan domba-domba. Nah, Bapak Ibu Saudara sekali kasih Tuhan, bagaimana kita bisa atau caranya mengembalakan domba yang Tuhan perintahkan? Seperti Petrus diperintahkan Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang Tuhan mau kalau kita ingin mengembalakan domba, seperti juga diperintahkan oleh Petrus, adalah kalau ingin mengembalakan domba, kita harus menjadi garam. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat 13 berkata, Matius pasal 5, kita lihat Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita menjadi orang yang mau menggembalakan domba yang diperintahkan Tuhan, mulai dari diri kita yang menjadi garam. Bapak Ibu, garam adalah sejenis mineral yang dapat membuat rasa di dalam sebuah masakan, ya, dan itu sangat-sangat diperlukan. Garam adalah natrium klorida yang dihasilkan oleh air laut dalam bentuk kristal, di mana hari-hari ini Yesus meminta kita sebagai anak-anaknya, mari kita mau menjadi garam. Kenapa? Sebab garam adalah hal yang sangat penting buat hari-hari ini. Ya, ada fungsi garam yang perlu kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Fungsi garam adalah kita mau memberikan rasa setiap apa yang sedang dimasak oleh rumah tangga, di mana garam itu dibutuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bumbu apapun yang diberikan pada sebuah masakan tanpa garam itu tidak ada faedahnya sama sekali. Maka itu garam sangat diperlukan. Di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang tawar hati, penuh tidak kekhawatiran dan penuh tidak kepercayaan. Orang-orang seperti ini, mari kita mau berikan rasa penyedap buat mereka. Agar apa? Agar mereka bisa merasakan garam yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui hidup kita ini, Tuhan mau menyatakan di mana kita ingin memberikan sukacita, memberikan damai buat mereka yang penuh dengan ketawaran hati, agar mereka boleh merasakan garam yang daripada Tuhan sendiri ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka itu biarlah kita semua sebagai orang percaya, Tuhan mau, ya, tugas kita di dunia ini adalah kita membagikan
garam-garam itu dengan damai sejahtera dan sukacita yang ada dalam diri kita kepada orang lain yang memerlukan, sehingga mereka bisa merasakan garam itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan mestinya memberikan sesuatu yang lebih baik dari dunia ini. Jadi biarlah kekristenan kita ini janganlah sampai kita tidak memberikan garam. Itu fungsi garam yang pertama. Fungsi garam yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah untuk mencegah pembusukan. Kita tahu garam menurut sifatnya adalah unsur yang membunuh dan melenyapkan kuman-kuman pembusuk. Kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, bahwa setiap kali makanan yang kita sajikan, misalnya kita mau masak tahu, kita mau masak tempe, kita harus memberikan garam untuk melenyapkan kuman-kuman pembusuk yang ada. Dunia ini Bapak Ibu Saudara penuh dengan dosa, penuh dengan kebusukan. Maka tugas kita adalah mari kita mau menjadi garam untuk mencegah pembusukan yang menyeluruh di dalam kehidupan manusia, agar kita mau menyelamatkan mereka. Dan inilah tugas kita, supaya kita bisa mengembalakan domba yang Tuhan perintahkan. Dosa telah membawa manusia ke dalam proses pembusukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka itu biarlah kita mau untuk memperbaiki kebusukan-kebusukan yang ada itu, supaya mereka tidak masuk dalam kekekalan yang penuh dengan dosa. Tapi biarlah kita mau membereskan semuanya. Kita ingin memberikan rasa buat daripada orang-orang yang memerlukan ini. Dalam dunia yang penuh dosa ini, kita dipanggil Bapak Ibu Saudara sekalian untuk proaktif memberi teladan, bahkan memberitakan kabar kehidupan kita, saudara. Kita ini adalah garam yang harus kita bagikan kepada semua orang, dan biar mereka boleh merasakan garam itu dalam kehidupan kita. Inilah tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk dia boleh menjadi terang, untuk menjadi garam. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau menjadi garam-garamnya Tuhan, dan biarlah mereka boleh merasakan bahwa tidak ada lagi kebusukan di dalam hati mereka, dan mereka boleh merasakan rasa sedap itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara mengembalakan domba yang Tuhan perintahkan? Selain kita menjadi garam, Dia minta kita menjadi terang dunia. Kita lihat ayat yang ke-14 dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 14 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Israel, ya, saya pernah ke Israel. Pelita biasanya itu diisi dengan minyak zaitun, dan setelah diisi itu diletakkan di atas kaki Dian. Artinya lebih tinggi, saudara, dari tempat di mana dia tinggal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya terang itu menyebar ke tempat yang gelap. Agar apa? Agar yang gelap itu tidak lagi ada. Yang ada adalah terang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, garam yang menyembuhkan dan mencegah pembusukan, sedangkan terang adalah menyinari kegelapan-kegelapan yang ada. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk jadi terang, kita juga harus jadi terang. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kita mau jadi terang bagi mereka. Pada saat kita menjadi terang, saya percaya kita akan bisa mengembalakan domba-domba itu. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau hari-hari ini, biarlah hidup kita ini menjadi terang bagi banyak orang, agar mereka boleh merasakan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terang itu akan menerangi orang-orang yang ada dalam sebuah kegelapan. Fungsi kita haruslah berjalan, fungsi kita harus bekerja, yaitu fungsi untuk menjadi garam, fungsi untuk menjadi terang, dan sehingga mereka boleh menikmati sebuah hal yang luar biasa tentang kasih yang Tuhan nyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau bersama-sama untuk menerima tugas yang Tuhan berikan, seperti murid-muridnya menerima tugas sebelum Yesus naik ke surga. Dia katakan, jadilah garam untuk memberi rasa dan mencegah pembusukan. Jadilah terang agar bisa menerangi kegelapan di dunia ini. Biarlah
firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini boleh memberkati kita, dan biarlah kita mau jangan menjadi orang yang egois. Kita mau menjadi orang garam dan terang untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari kita satukan hati. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Kalau hari ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan tentang kenaikan Engkau ke surga, bahwa Engkau memerintahkan kepada kami Tuhan, seperti Engkau memerintahkan kepada murid-murid-Mu Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh memiliki hati yang terus mempunyai yang namanya garam dalam hidup kami. Dan kami juga harus mempunyai terang, agar mereka boleh melihat Tuhan terang Kristus dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami rindu Bapa, ada banyak jiwa boleh dimenangkan melalui kehidupan kami. Kami serahkan Bapa kehidupan kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menikmati pujian yang hari ini sudah kita rasakan. Kita juga sudah menikmati firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Maka itu mari kita tutup kebaktian kita, dan biar nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu. Engkau sudah memimpin menolong ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang Kau berikan melalui pujian dan firman yang Kau berikan hari ini Tuhan. Bapa, kami merasa bersyukur dalam keluarga kami berkumpul bersama-sama menikmati ini semua Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik adanya. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati dan menolong dan melindungi, serta kami boleh merasa mengucap syukur atas segala Tuhan sudah berikan. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik adanya. Mari sekali kita mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah pekerjaan-pekerjaanmu di kantor, bahkan kuliah dan sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Maka itu biarlah kita terus membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan penghidupan kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.